Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Susanti Fajrani Hamdan, NIM 1851040011 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Sini saya akan membuat video pembelajaran keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan mengelola kelas. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau semuanya mengaktifkan kameranya? Ibu akan cek ya. Cindy, tolong aktifkan kameranya, Nak. Iya, karena semua sudah aktif kameranya, kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu, silahkan. Ya, baik. Pada pembelajaran kali ini, materi hari ini terkait KD 3.14 dan KD 4.14, yaitu 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi, dan 4.14 mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah semuanya siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Ya, baik. Oke, untuk mengecek apakah betul kalian sudah siap, Ibu mau tanya dulu, apakah di sini ada yang tahu apa itu biografi? Silahkan Rini, apa itu biografi? Ya, biografi adalah teks yang menjelaskan tentang seorang tokoh yang memiliki kelebihan ataupun keunggulan pada selama perjalanan hidupnya. Baik. Ada yang lain? Ya, silahkan Roni. Iya, betul sekali. Biografi itu adalah sebuah tulisan di mana dalam tulisan tersebut memuat riwayat hidup seseorang. Iya, baik. Betul sekali. Oke. Jadi pada intinya, pada dasarnya, bahwa biografi tersebut merupakan teks yang menjelaskan tentang seorang tokoh yang memiliki kelebihan atau keunggulan tokoh tersebut yang dapat diteladani oleh sang pembaca. Iya. Baik, Ibu lanjut pada poin selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks atau prinsip. Nah, di dalam ciri-ciri teks biografi tersebut ada namanya fungsi, struktur, dan kebahasaan. Nah, yang pertama Ibu akan membahas terkait fungsinya. Dapat digunakan sebagai panutan bagi pembaca. Sesuai dengan tadi yang Ibu katakan, bahwa teks biografi berisi tentang cerita, keunggulan atau kelebihan dari seseorang yang diceritakan, sehingga menjadi panutan bagi pembaca. Memuat informasi berdasarkan fakta yang terjadi pada tokoh tersebut, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah, mengetahui dan memahami karakter orang lain, dan banyak belajar tentang orang lain melalui tokoh-tokoh lainnya. Ya. Selanjutnya cirinya yaitu struktur. Struktur teks biografi terdiri dari orientasi dan peristiwa dan masalah. Ya, orientasi tersebut adalah suatu pengenalan, dan peristiwa dan masalah adalah biasanya peristiwa dan masalah ini ditandai dengan cerita masa kuliah dan masa menikah. Ya, silahkan Gina.
Oh iya, jadi orientasi terdapat pada paragraf awal. Baik, Ibu lanjut atau masih ada yang ingin bertanya? Ya, oke, Ibu lanjut ke bahasaan. Penggunaan bahasa dalam penulisan teks biografi ada terdiri dari pronomina, konjungsi temporal, kalimat simpleks atau tunggal, kata keterangan, kata kerja material, kata kerja pasif, banyak menggunakan kata sifat, dan kata hubung. Ada yang ingin bertanya dulu? Silahkan, Vina. Ya, baik. Ya, mohon maaf Ibu belum sempat menjelaskan tadi. Baik, pronomina itu adalah kata ganti yang sering digunakan seperti kata ganti orang ketiga, yaitu apa? Ya, tepat sekali, dia. Ada lain selain kata dia? Iya, nama tokoh tersebut. Baik. Ya, konjungsi temporal yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi temporal juga terdiri dari kata penghubung waktu seperti selanjutnya, lalu, kemudian, ketika, sebelum, dan sesudah, tatkala, dan sewaktu. Kalimat simpleks atau tunggal yaitu kalimat yang terdiri dari suatu kalimat. Minimal kalimat tunggal memiliki unsur subjek dan predikat, sedangkan objek dan keterangan tidak terlalu muncul secara lengkap. Ya. Ada yang bisa berikan contoh? Silahkan, Randy. Ya, betul. Betul sekali. Tepat sekalian yang dikatakan, yang dicontohkan oleh Randy, yaitu beliau juga memiliki nama kehormatan dari kliennya yaitu siapa tadi? Madiba, ya. Selebihnya banyak juga yang menggunakan kalimat majemuk yang setara. Kata keterangan misalnya di universitas, DLR, dan lain-lain. Kata kerja material, kata kerja yang berhubungan dengan perbuatan, contoh, mengambil, dan lain sebagainya. Kata kerja pasif menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Lalu kata hubung yang ditemukan dalam teks ini adalah kata penghubung koordinatif dan subordinatif. Oh iya, apakah masih ada yang ingat apa itu kata penghubung koordinatif? Silahkan, Randy. Iya, kata penghubung koordinatif adalah kata yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya setara. Ya, betul sekali. Baik, Ibu rasa cukup untuk penjelasan terkait teks biografi. Sebelum Ibu memasuki waktu untuk kalian mengerjakan tugas, Ibu persilahkan lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Silahkan bertanya. Apabila tidak ada, Ibu lanjut ke waktu untuk kalian mengerjakan tugas. Silahkan lihat di grup, Ibu telah mengirimkan teks biografi. Sudah dibaca? Ya, teks biografi dari tokoh siapa itu? Ya, Raden Ajeng Kartini. Baik. Tugas kalian untuk pertemuan kali ini yaitu kalian mengidentifikasi apa yang ada pada cerita teks biografi yang telah Ibu kirimkan. Kalian menentukan karakter tokoh yang telah tokoh teks yang telah Ibu kirim di grup.
lalu kalian menguraikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tokoh tersebut, dan kalian mengemukakan kelebihan tokoh dari teks biografi tersebut yang untuk diteladani bagi pembaca. Baik, sudah bisa dipahami? Ya, Ibu kasih kalian waktu 1 jam ya. Ibu rasa sudah sangat lama. Nanti kalian kumpul saja di ketua kelasnya. Ketua kelasnya mohon ketika semua sudah terkumpulkan sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan, tolong segera kirim ke email saya. Ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kalian salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi teks biografi. Ada yang mau menjelaskan? Menyimpulkan? Ya, silahkan Gina ya. Silahkan Gina. Ya, biografi adalah sebuah cerita, teks cerita di mana dalam teks tersebut menceritakan seorang tokoh, di mana tokoh tersebut mempunyai kelebihan dan keunggulan yang dapat menjadi panutan bagi pembaca. Dan ciri-cirinya sesuai dengan yang dikatakan Gina tadi, yaitu terdapat fungsi, struktur, dan kebahasaan. Fungsinya yaitu memberikan panutan, strukturnya yang telah Ibu sampaikan tadi, dan kebahasanya juga yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.